channel saya BNC Brooklyn Sadar Education. Oke, kembali lagi di channel saya. Jangan lupa like, comment, and share. Oke, saya di sini akan menjelaskan dasar-dasar perpajakan, yaitu bahas tentang ketentuan umum pajak di Indonesia. Ada apa aja sih? Simak di video ini. Sistem perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang tujuan umum dan Undang-Undang Perpajakan baru. Dan yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak tambahan nilai barang dan jasa ataupun pajak, dan pajak penjualan atas barang mewah khususnya. Dan yang keempat, UU Nomor 12 Tahun 1983 tentang pajak bumi dan bangunan, itu disebut PBB. Dan yang terakhir, UU Nomor 13 Tahun 1983 tentang bea materai. Banyaknya di atas memiliki tujuan yang pertama, efisiensi pemungutan pajak, dan yang kedua, untuk meningkatkan prinsip self-assessment pemerintah, membuat self-assessment untuk bisa diterapkan lapisan untuk warga Indonesia. Pentingnya sebut kita harus mengecek diri kita sendiri, kita punya data apa saja yang sudah kita cek, lalu kita harus melaporkannya. Oke, wajib pajak dan subjek pajak. Anda ingin tahu wajib pajak apa? Sering disingkat dengan sebutan WP atau orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan. Subjek pajak, ada yang tahu subjek pajak apa? Oke, simak. Dalam peraturan perundang-undangan perpajakan untuk perorangan atau organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, seseorang atau suatu badan merupakan subjek pajak, tetapi bukan berarti orang atau badan itu punya kewajiban pajak. Dan yang kedua, tahun pajak. Tahun pajak itu tahun pajak pada masa pajak. Apa sih itu? Adalah jangka waktu 1 tahun kalender, kecuali apabila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan kalender. Surat pemberitahuan masa SPTS atau pemberian masa atau yang disebut SPT masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Dan yang kedua, masa pajak. Masa pajak dalam satu angka 7 Undang-Undang KUP. Masa pajak adalah jangka waktu menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagai ditentukan dalam undang-undang ini, Undang-Undang KUP. Dan yang ketiga, NPWP, NPKP, SPT, SSP, SKP, dan STP. Saya di sini akan menjelaskannya. Ada yang tahu NPWP apa? NPWP adalah kartu identitas dan menandakan bahwa orang itu sudah wajib membayar pajak ketika sendiri yang sudah mempunyai penghasilan. Orang yang sedang berpenghasilan tapi tidak mau mempunyai NPWP, maka akan kena hukum pidana selama 6 bulan minimal dan maksimal 6 tahun penjara. Apa yang tahu NPKP apa? Nomor pengukuhan PKP. Apa NPKP? Merupakan nomor identitas pengusaha kena pajak atau disebut PKP yang disematkan saat pengusaha ditetapkan sebagai PKP lewat surat pengukuhan PKP. Dan yang ketiga, SPT. Ada yang tahu SPT itu apa, teman-teman? Oke, simak. Surat pemberitahuan tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak atau objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan. SSP. SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Dan yang keempat, SKP. Tujuannya adalah untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang akan dilakukan berdasarkan sistem pekerjaan
Prestasi kerja sidang sasaran kinerja pegawai SKP adalah rencana dan target kinerja yang harus dicapai oleh pegawai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur serta disepakati pegawai. Apa sih itu STP? STP marketing merupakan panjangan dari segmenting, targeting, dan positioning. Model ini merupakan proses dalam pemasaran sebuah bisnis. Sebagai bagian dari proses pemasaran, STP digunakan untuk membuat rencana komunikasi suatu perusahaan. Oke, mungkin cukup sekian yang saya bisa jelaskan di dasar-dasar perpajakan yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang menyenangkan, tolong dimaafkan. Sekian, terima kasih.